Sebelumnya perkenalkan, saya Aini Mastia dengan nomor NPM 2311110054 dari program studi informatika kelas 23A1. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan sebuah activity diagram yang berjudul activity diagram proses pembuatan proposal dan penawaran penjualan pada PT Maju Jaya Sejahtera. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan secara rinci alur proses bisnis yang terjadi dalam perusahaan, khususnya pada bagian penjualan mulai dari proses awal hingga proposal penawaran disampaikan kepada klien. Yang selanjutnya, gambaran umum proses pada PT Maju Jaya Sejahtera. PT Maju Jaya Sejahtera merupakan sebuah perusahaan yang menjalankan kegiatan penjualan produk atau jasa melalui proses penawaran kepada klien. Proses ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan kebutuhan klien, lalu penyusunan proposal, dan evaluasi oleh pimpinan hingga pengiriman penawaran kepada klien. Beberapa proses tersebut melibatkan beberapa pihak atau aktor, sehingga diperlukan pembagian peran yang jelas. Tanpa alur yang terstruktur, proses penjualan dapat menjadi tidak efisien, rawan kesalahan, dan sulit untuk dievaluasi. Oleh karena itu, activity diagram ini dibuat untuk menggambarkan proses tersebut secara sistematis dan logis. Efisien, rawan kesalahan, dan sulit untuk dievaluasi. Oleh karena itu, activity diagram ini dibuat untuk menggambarkan proses tersebut secara sistematis dan logis. Penggunaan simbol bertujuan untuk menunjukkan dengan jelas siapa yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas. Aktor pertama adalah bagian sales dan marketing. Sales berperan sebagai pihak yang memulai proses penjualan, berinteraksi dengan klien, mengumpulkan kebutuhan, serta menyusun proposal penawaran. Yang aktor kedua adalah sistem. Sistem berfungsi sebagai pendukung proses seperti menyimpan data proposal, mengelola informasi, dan membantu alur kerja agar berjalan secara lancar. Aktor ketiga adalah pimpinan atau manajemen. Pimpinan memiliki peran penting dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan terhadap proposal yang diajukan oleh bagian sales. Aktor terakhir adalah klien, yaitu pihak yang menerima proposal dan penawaran dari perusahaan. Dengan adanya streamline pembagian tanggung jawab antara aktor menjadi jelas dan tidak terjadi tumpang tindih aktivitas. Dalam sebuah perusahaan, pada PT Maju Jaya proposal dan penawaran penjualan, diagram ini merupakan proses yang sangat secara rinci alur proses karena berkaitan langsung yang terjadi dalam perusahaan berlangsungan khususnya pada bagian penjualan mulai dari proses awal. Oleh karena itu, proses ini harus berjalan secara terstruktur jelas dan terdokumentasi dengan baik. Activity diagram digunakan sebagai alat bantu visual untuk memodelkan proses tersebut agar mudah dipahami oleh seluruh pihak yang terlibat. Untuk pengertian activity diagram, yaitu activity diagram merupakan salah satu diagram dalam Unified Modeling Language atau biasa disebut UML, yang digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau workflow dari suatu proses atau sistem. Activity diagram menampilkan bagaimana suatu proses dimulai aktivitas, apa saja yang dilakukan, bagaimana proses dapat bercabang, berjalan secara paralel hingga akhirnya berakhir atau selesai. Berbeda dengan diagram lain yang lebih menekankan pada struktur, activity diagram lebih fokus pada alur kerja dan urutan aktivitas.
Oleh karena itu, diagram ini sangat cocok untuk digunakan untuk memodelkan proses bisnis seperti proses pembuatan proposal dan penawaran penjualan pada PT Maju Jaya Sejahtera. Dalam activity diagram ini saya menggunakan beberapa notasi UML penting seperti initial node, activity state, decision node, fork, join, final flow node, final state, serta swim lane untuk membedakan peran setiap aktor. Yang selanjutnya ini penjelasan alur proses secara detail. Yang pertama, initial node. Proses dimulai dari initial node yang ditandai dengan lingkaran hitam solid. Initial node digunakan karena setiap activity diagram harus memiliki satu titik awal pada proses. Pada diagram ini, initial node mempresentasikan dimulainya proses pembuatan proposal penjualan pada PT Maju Jaya Sejahtera. Sales mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan klien. Setelah proses dimulai, bagian sales melakukan aktivitas untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan kebutuhan klien. Dalam aktivitas ini mencakup pengumpulan informasi terkait kebutuhan klien, spesifikasi produk atau jasa, serta tujuan kerja yang sama. Dalam aktivitas ini digambarkan menggunakan activity state karena merupakan tindakan nyata yang dilakukan oleh aktor sales. Selanjutnya, sales menyusun proposal penawaran. Berdasarkan kebutuhan klien yang telah dikumpulkan, sales kemudian menyusun proposal penawaran penjualan. Untuk proposal ini berisi rincian penawaran, harga, ruang lingkup pekerjaan, serta ketentuan lainnya yang sudah relevan. Selanjutnya, sistem mengelola dan menyimpan data proposal. Setelah proposal disusun, sistem berperan dalam penyimpan data dan mengelola data proposal. Sistem memastikan bahwa data tersimpan dengan aman dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Lalu, fork atau proses paralel. Pada tahap ini digunakan fork node karena terdapat lebih dari satu aktivitas yang berjalan secara bersamaan. Ini fork node, yaitu sistem memproses dan mencatat data proposal. Sistem mengirimkan notifikasi pada pimpinan untuk dilakukan evaluasi. Fork ini digunakan karena kedua aktivitas tersebut dapat berjalan paralel tanpa saling mengganggu. Selanjutnya, pimpinan melakukan evaluasi proposal. Setelah menerima notifikasi, pimpinan melakukan evaluasi terhadap proposal penawaran. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan proposal sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan. Lalu, untuk decision node atau pengambilan keputusan. Pada tahap ini digunakan decision node karena pimpinan harus mengambil keputusan dengan beberapa kemungkinan kondisi, yaitu proposal disetujui atau proposal perlu diperbaiki atau ditolak. Decision node terpilih karena hanya satu alur yang dapat dilanjutkan berdasarkan hasil keputusan. Selanjutnya, final flow node. Proposal tidak disetujui. Jika proposal tidak disetujui, proses diarahkan ke final flow node. Final flow digunakan karena yang dihentikan hanya proses proposal tersebut, bukan keseluruhan sistem. Yang selanjutnya itu join node atau proposal disetujui. Jika proposal disetujui,
proses masuk ke join node untuk menggabungkan kembali alur paralel, sehingga proses dapat dilakukan ke tahap berikutnya. Ini jika proposal disetujui, dan ini jika proposal tadi ditolak. Lalu sales mengirimkan proposal penawaran kepada klien. Setelah proposal disetujui, sales mengirimkan proposal dan penawaran penjualan kepada klien sebagai bentuk penawaran resmi dari PT Maju Jaya Sejahtera. Lalu dari pihak klien menerima proposal. Klien menerima proposal penawaran dan melakukan peninjauan terhadap isi proposal yang diberikan oleh perusahaan. Lalu untuk final state, proses diakhiri dengan final state yang menandakan bahwa seluruh rangkaian aktivitas pembuatan proposal dan penawaran penjualan telah selesai sepenuhnya. Pemilihan notasi OML pada activity diagram ini dilakukan berdasarkan kebutuhan alur proses. Initial node digunakan sebagai awal proses. Activity state untuk menggambarkan aktivitas aktor. Kalau decision node ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Lalu fork dan join untuk proses paralel. Dan final flow itu untuk menghentikan sebagian proses, dan final state untuk menandai akhir keseluruhan proses. Sebagai kesimpulan, activity diagram ini menggambarkan proses pembuatan proposal dan penawaran penjualan pada PT Maju Jaya Sejahtera secara jelas, terstruktur dan sistematis. Diagram ini membantu memahami alur kerja, peran setiap aktor, serta titik pengambilan keputusan dalam proses penjualan. Dengan adanya diagram activity ini, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi kesalahan, dan mempermudah evaluasi serta pengembangan sistem di masa depan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.